Halo semua, hari ini aku mau membacakan cerita tentang percintaan antara suami istri. Cerita ini menarik, beda dari banyaknya kisah cinta yang mungkin pernah kalian dengar. Pastikan kalian dengerin cerita ini sampai selesai karena kejutannya ada di akhir cerita. Langsung aja ya, aku bacain ceritanya. Hari ini ulang tahun pernikahan kami yang ke-15. Serius deh, waktu berasa cepet banget berlalu. Aku lagi pusing ngebayangin pertanyaan-pertanyaan yang bikin bete. Kayak, kapan punya anak? Atau semoga cepet dikasih momongan? Aku udah sering denger dan bener-bener bikin gemes. Untungnya, Dimas selalu ngasih semangat. Tanpa dia, aku gak tahu bakalan kuat ngejalanin ini semuanya. Aku masih bersyukur banget Dimas ngelamar aku waktu itu. Tepatnya 15 tahun yang lalu. Dimas ngelamar aku, dan aku tetap aja ngasih pertanyaan yang sama seperti cowok-cowok lain yang ngelamar aku. Kenapa kamu mencintai aku? Dimas malah balik nanya, kenapa kamu nanya hal yang sama ke semua cowok yang ngelamar kamu? Aku sedikit terkejut. Bukan karena dia udah ngepoin aku sampai segitunya, tapi karena pertanyaannya. Gak ada cowok yang pernah nanya kayak gitu. Biasanya mereka sibuk nyiapin jawaban yang paling oke. Aku jawab, ya karena aku harus tahu alasan mereka mencintaiku. Dimas bertanya, cinta apa yang kamu pengen, Aleta? Apa yang bisa bikin kamu yakin dan berhenti nyari-nyari lagi? Belum sempat aku ngejawab, Dimas langsung ngomong, cinta yang setia. Itu yang bisa aku tawarin. Kalau cukup buat kamu, terima aja lamaranku. Aku masih bengong, speechless. Dimas bertanya lagi, lagian, Aleta, emang ada alasan buat gak mencintai kamu? Pertanyaan macam apa lagi yang dia kasih? Jelas aja banyak alasan buat cowok gak cinta sama aku. Aku sering ngingetin Dimas, aku gak jago masak mas, males ngurus rumah. Rumahku aja sering berantakan, dan aku gak peduli. Aku gak suka nyuci piring, baju, apa aja. Nyuci piring bikin aku jijik, dan nyuci baju capek banget. Dimas kayak gak dengerin gitu. Dia selalu jawab, gak apa-apa, banyak warung makan dan laundry. Atau kita pakai pembantu sekalian. Kan itu gunanya, buat ngeringanin kerjaan istri. Aku beneran cinta kamu, Aleta. Hah? Cinta? Gampang banget ya dia bilang cinta. Kayak cowok-cowok lain sebelum dia. Tapi aku tahu persis alasan mereka. Ya karena aku cantik lah. Dari semua kehebatan wanita, aku cuma unggul di kecantikan. Dengan badanku yang mulus, putih, berisi, itu aja. Waktu pacaran, aku coba nerima beberapa dari mereka. Kayak Dimas, cowok-cowok lain juga kelihatannya tergila-gila sama aku. Dan pertanyaan yang sama selalu aku berikan. Kenapa kamu cinta sama aku? Jawabannya macam-macam, tapi intinya sama aja. Karena aku cantik, pinter, baik, bla 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 bla. Bosen. Mereka cuma nyari kesempatan buat ngeraba-raba aku. Kayak barter aja. Mereka ngasih fasilitas buatku, dan aku jadi selir mereka. Diajak kemana-mana, diraba di sana-sini. Sial. Kadang aku mikir, beda pacar dan pelacur cuma di keperawanan aja. Ada sih sebagian wanita bodoh yang ngasih keperawanan mereka ke pacar dengan sukarela. Tapi Dimas beda. Waktu dia ngelihat aku, bukan nafsu yang ada di matanya. Bukan hanya nafsu, mungkin. Aku udah yakin banget semua cowok yang deketin aku pasti ngejar nafsu. Di mata Dimas, ada pemujaan. Kayak dia gak mau ada cowok lain yang memiliki aku, bahkan deketin aku. Dimas kayak pengen mempunyai aku sepenuhnya, gak peduli apapun juga. Jujur,
Aku rada takut, tapi aku juga merasa istimewa. Ya, Dimas bikin aku merasa istimewa. Cuma dia cowok yang gak cuma kelihatan berhasrat memilikiku, tapi juga beneran ngebuktiin. Dia langsung lamar aku jadi istrinya. Cuma 3 bulan setelah kita bertemu. Katanya dia bakal gila kalau gak cepet-cepet ngelamar. Dan waktu aku nanya alasan dia mengapa mencintai aku, ya itulah jawabannya. Gak salah sih terima lamaran Dimas. Dia luar biasa cinta sama aku. Aku gak pernah kerja keras di rumah. Cuma ngebuat kopi buat dia kadang-kadang. Aku masih diizinin kerja. Walaupun gak pernah dibiarin bawa kendaraan sendiri. Dimas selalu bersedia nganter jemput aku. Bukan pak sopir yang dia suruh. Kecuali kalau benar-benar terpaksa. Dimas emang pencemburu. Super pencemburu. Awalnya agak ngebuat aku khawatir sih. Kita pernah berantem hebat gara-gara itu. Waktu itu aku marah sama Dimas dan aku ngomong, "Kenapa kamu hapus lagi semua nomor telepon temen cowokku, Mas? Kan kamu udah janji gak bakal ngelakuin itu lagi." Dimas menjawab, "Biar kamu gak ngehubungin mereka, Aleta. Ngapain simpan nomor mereka? Kamu gak butuh mereka. Yang kamu butuh cuma aku, Aleta. Cuma aku." Aku menjawab, "Kamu gila, Mas. Capek aku jelasin ke kamu. Mereka teman dan keluarga aku. Pasti aku butuh mereka. Nggak boleh ada yang lain di hidup kamu, Aleta. Cukup aku. Apa yang aku kasih selama ini masih kurang, sampai kamu masih merasa butuh mereka. Buang aja mereka semua. Yang kamu butuh cuma aku. Gimana caranya biar kamu ngerti, Aleta?" Waktu itu aku ngerasa Dimas benar-benar udah gila. Dia memang gak kasar ke aku, gak pernah. Dia sangat memuja badanku dan gak mau nyakitin sedikit pun, bahkan cuma ngegores. Tapi barang-barang di kamar berantakan semua. Untuk pertama kalinya aku ngerasa takut sama orang yang udah jadi suami aku selama 2 tahun itu. "Aku gak ngerti cara mikir kamu, Mas," kataku pelan setelah Dimas gak nemu lagi barang yang bisa dipecahin. "Gimana kalau kita cerai aja?" Aku bahkan tidak menatap wajahnya saat mengucapkan itu. Aku emang gak bisa hidup tanpa mereka, teman-teman dan keluargaku. Kalau itu bikin kamu gak suka, ya aku harus milih. Dan aku harus milih mereka, Mas. Maaf. Dimas malah langsung keluar. Gak tahu kemana. Aku gak peduli. Aku udah capek banget dan ketiduran. Besoknya, Dimas minta maaf dan ngajak aku pergi. Kita ngunjungin keluarga aku di Wonosobo. Katanya, daripada cerai sama aku, dia lebih rela membagi aku sama keluarga dan teman-temanku. Dimas berkata, "Tapi sedikit aja ya. Bagian terbesarnya tetap punya aku kan?" Tanyanya dengan muka penuh harap. Lagi-lagi dia kelihatan takut kehilangan aku. Lagi-lagi aku luluh begitu ngelihat mata dia yang berbinar kayak anak kecil. Pertengkaran-pertengkaran kecil tetap aja terjadi. Pastinya gara-gara cemburu. Tapi begitu dia yakin gak ada cowok lain, Dimas langsung minta maaf. Aku mulai bisa baca rasa cemburu dia, dan yakin banget dia terobsesi sama aku. Ketakutan dia berlebihan. Kalau ada sedikit indikasi kemungkinan aku bakal pergi, dan itu bakal jadi senjataku yang paling ampuh. Ya, selama Dimas gak kasar, aku bakal bertahan. Toh, selain cemburu dia yang mengerikan itu, dia gak salah apa-apa. Lagian, cemburu tanda cinta kan? Masalahnya sekarang adalah, setelah 5 tahun kita nikah, aku belum juga bisa mengandung anaknya. Dimas selalu bilang, "Gak apa-apa, aku udah bahagia banget bisa hidup berdua sama kamu." Apa dia gak denger ya gosip dari keluarga dan tetangga?
Kalau aku ngeluh soal itu, dia bakal bilang, "Gak usah didengerin, kamu istriku. Aku aja bisa nerima keadaan kamu. Ngapain kamu harus risau pendapat mereka? Tenanglah, aku bakal ngelindungin kamu. Aku sangat cinta sama kamu. Kau tahu itu kan?" Ya, aku tahu. Tapi nyinyiran tetangga dan keluarga kadang tak tertahankan. Oh, bukannya aku gak bisa hamil. Aku ingat pertama kali ngasih kabar kehamilan. Dimas nganga. Lalu pelan-pelan mata dia yang melotot kelihatan berkilat. Aku tahan dan aku langsung lari ke pelukannya. Aku ngerasain usapan hangat di punggungku dari tangan Dimas. Aku tahu, aku juga ngerasain kebahagiaan yang sama. Sejak tahu aku hamil, Dimas jadi jauh lebih perhatian. Dia bakal melihat mataku sambil ngasih suapan sayur yang aku gak suka, atau pil-pil vitamin yang susah ditelan. Demi anak kita, katanya. Kemudian dia ngelus perutku setelah semua makanan darinya aku habiskan. Namun, 2 minggu kemudian, setelah positif hamil, aku keguguran. Setelah itu, aku hamil lagi beberapa kali. Udah 4 kali positif, tapi selalu keguguran. Padahal aku udah jaga baik-baik, ikutin semua saran dokter dan bidan. Tapi nggak pernah sampai 3 bulan, setelah tahu hamil, janin aku pasti udah pergi. Hal itu membuatku semakin depresi. Dan nggak mau dengerin saran siapapun lagi. Pasrah aja. Aku sama Dimas sudah 10 tahun nikah, tapi belum juga punya anak. Kalau nggak ada Dimas yang selalu ada buatku, mungkin aku udah gila. Dia selalu ada buat ngehapus air mataku. Pundaknya selalu siap buatku sandarin. Aku nggak peduli lagi sama omongan keluarga dan tetangga. Yang penting sekarang cuma Dimas. Setelah 10 tahun, aku malah yang jadi nyaris memujanya. Takut aja kalau dia ninggalin aku, pergi ke wanita lain, atau mungkin gara-gara pengen punya anak, dan aku nggak akan bisa nyegah. Sering aku bilang ke dia, "Mas, buatku kamu segalanya sekarang. Janji ya, kamu nggak akan pernah ninggalin aku." Dimas pasti senyum dan nyium kening aku. Dia berkata, "Tentu saja Aleta, mana mungkin aku ninggalin kamu. Kamu segalanya buat aku. Kamu cuma milikku Aleta, milikku seorang." Perkataan Dimas sudah cukup buatku bahagia. Hari ini anniversary pernikahan kami yang ke-15 tahun. Sebentar lagi tamu akan datang, tapi aku belum nemuin cincin kawin kami. Dimas emang minta cincin kawin yang asli disimpan biar awet. Biasanya aku sih bodo amat. Toh Dimas sudah beli banyak cincin lain. Tapi di hari spesial ini, aku pengen pakai cincin itu. Itu bakalan jadi kejutan manis buat Dimas. Masalahnya, aku nggak tahu di mana Dimas nyimpennya. Sampai akhirnya, aku nemuin lemari terkunci di kamar kerja Dimas. Aku jarang masuk ke ruangan itu, takut ngeganggu kerjaan Dimas. Setelah nyoba semua kunci yang aku temuin di rumah, lemari itu akhirnya kebuka. Isinya ngagetin banget. Semua kenangan aku sama Dimas ada di situ, tersusun rapi di lemari yang dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian paling atas, aku nemuin karcis bioskop waktu kencan pertama. Waktu itu kita kehujanan. Lalu ada tiket masuk ke Candi Borobudur yang pas bulan madu. Aku nggak percaya dia masih menyimpannya. Di bagian tengah ada banyak foto. Aku ambil satu. Foto Tommy dengan tanda silang merah besar. Tommy itu mantan aku sebelum Dimas, dan Dimas cemburu banget sama dia. Foto Didi juga ditandai silang. Aku bingung. Didi itu kan sepupu aku. Dimas emang sempat cemburu sama dia, tapi sekarang malah akrab. Oh, berarti tanda silang itu artinya orang itu udah bukan ancaman buat dia. Aku ketawa kecil ngingetnya. Dimas emang pencemburu.
Di bagian paling bawah, aku nemuin kotak berisi, ini dia cincin kami. Di sebelahnya ada foto USG calon bayi. Ada rasa sesak yang nyelinap ke dada aku. Dimas pasti sebenarnya pengen banget punya anak. Tapi foto USG ini juga disilang merah besar-besar. Ada 7 foto USG dan semuanya... Tunggu, aku udah hamil 7 kali. Dan semuanya... Apa artinya ini? Apa mungkin... Butuh waktu lama buat ngerti apa yang terjadi selama ini. Aku meraba perut, ngebayangin bayi-bayi yang pernah singgah di sana. Cuma singgah, gak pernah benar-benar hadir. Bersamaan dengan rintik hujan yang netes di tanganku, ada suara yang ngetok gendang telingaku. Aku bahkan gak sadar kalau udah nangis. Ini aneh, gak ada rasa sakit, cuma hampa. Aleta, kamu lagi ngapain? Aku masih sempet noleh. Wajah terkejut Dimas udah cukup ngejawab semuanya. Aleta, dengerin dulu penjelasan aku. 15 tahun aku satu rumah sama dia, dan aku baru tahu kenyataan ini. Bodoh banget sih aku. Aleta, aku lakuin ini karena aku sayang kamu. Harusnya aku sadar lebih cepat. Aleta, aku mohon. Udah nggak ada gunanya. 15 tahun, 7 janin. Udahlah, nggak ada gunanya Aleta. Suara Dimas pelan-pelan hilang. Yang terngiang di otakku kemudian cuma kalimat yang sering diucap Dimas berulang-ulang. Kamu cuma milikku Aleta. Milikku seorang. Cerita yang aku baca tadi adalah cerita karangan Muhajah Sarantini yang dimuat di website basabasi.co dengan judul Suami Terbaik. Kalau kalian ingin lihat tulisan yang aslinya, silahkan kunjungi aja websitenya. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Menurutku ceritanya bagus, dan kalau aku diminta untuk menilai, aku ngasih nilai 9 dari 10. Pas awal-awal baca cerita ini, aku nggak nyangka sih endingnya bakal seperti ini. Yang ternyata selama ini si Dimas terobsesi sama Aleta. Makanya semua nomor HP yang ada di HP Aleta dihapus, bahkan nomor keluarganya Aleta sendiri. Dan puncaknya, bayi yang ada di dalam perut Aleta itu disingkirkan dengan cara memberi pil. Jadi itu bukan pil-pil vitamin, tapi pil untuk menggugurkan kandungan. Dimas nggak mau punya anak karena takut cinta Aleta terbagi. Ini adalah cerita fiksi atau cerita tak nyata atau cerita karangan ya. Dan semoga nggak ada di kehidupan nyata lah ya. Kasihan bayinya, kasihan juga ibunya. Oke, sekian, semoga terhibur dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih.